Halo teman, kembali lagi bersama saya Hendy Syahputra. Kali ini saya bakal ajak teman-teman traveling menuju Gorontalo. Trip kali ini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh Dimas Syahputra, adik kandung saya sendiri, dan Bang Rizal Agustin yang stay di Jakarta. Oh iya, karena Gorontalo itu berada di tengahnya Indonesia, sedangkan saya berasal dari Bengkulu. Untuk menuju Gorontalo saya harus transit 2 kali. Bengkulu Jakarta, Jakarta Makassar, Makassar ke Gorontalo. Nah, karena ini masih masa pandemi, jadi kita harus ikuti protokol kesehatan. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, sampai-sampai saya tuh harus menginap di Jakarta karena transit yang sangat lama. Akhirnya saya sampai di Gorontalo. Welcome to Gorontalo. Saya bakal siap ekspor beberapa hari di Gorontalo. Di hari pertama di Gorontalo, saya langsung menuju wisata Hiu Paus Botuberani. Nah, jaraknya ini kurang lebih 30 menit dari pusat kota. Setelah melewati dan puas menyaksikan bibir pantai di Gorontalo, akhirnya saya sampai di Botuberani. Teman-teman, di spot Botuberani ini kita bakal menyaksikan hiu paus atau yang biasa disebut whale shark. Nah, ini merupakan spesies ikan terbesar yang panjangnya bisa mencapai 5 hingga belasan meter. Besar banget ya. Di Gorontalo, alhamdulillah setelah kurang lebih setengah jam tadi kita naik mobil dari kota Gorontalo, kita kali ini menuju spot whale shark di Desa Botuberani, Kecamatan Kabiladon, Kabupaten Bone, Balango, Gorontalo, Indonesia. Sama Dimas, Bang Rizal, dan Bang Dio juga. Kita coba masuk. Katanya ada whale shark, satu whale shark. Ini kita udah sampai di spot pertama di Gorontalo. Kita cari whale shark langsung. Nggak jauh dari bibir pantai, kurang lebih sekitar 30 meteran ya. Jadi nggak perlu pakai mesin, tinggal digayuh aja perahunya. Nah, di spot di sini nih. Nih, untuk teman-teman yang mau berwisata ke Botuberani, mau menyaksikan whale shark, mau tahu biaya yang harus kita keluarkan dan fasilitas apa aja yang kita dapati, yuk kita intip. Teman-teman, ini adalah biaya ketika kita menyewa perahu di Botuberani. Rp80.000 untuk 3 orang. Namun apabila kita lebih dari 3 orang, mungkin kita akan ada ekstra biaya. Kalau kita ingin berenang dengan hiu paus, snorkeling, itu dikenakan biaya satu orangnya Rp35.000. Apabila kita ingin diving, itu per kepalanya Rp60.000. Nah, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan gak ada peralatan snorkeling. Untuk alat snorkelingnya kita dikenakan kocek Rp50.000. Dan gak kalah asing lagi, kita bisa sewa kamera underwater untuk dokumentasi. Dan list yang terakhir ini adalah udang, satu plastiknya Rp20.000 untuk pakan whale shark-nya. Teman-teman, sebenarnya jujur sedih sih kalau kita terus-menerus kasih pakan hiu pausnya, ya dengan alasan agar hiu pausnya muncul di permukaan dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Karena walau bagaimanapun, hiu paus tetaplah hewan liar yang hidup di alam bebas. Jadi kalau kita kebiasaan memberikan mereka makanan, takutnya bisa merubah cara mereka mencari makan. Ya, semoga aja pemerintah dan pengelola wisata menemukan solusi yang bagus agar kita tidak hanya bisa menikmati berinteraksi dengan hiu paus, namun keberlangsungan hidupnya tetap terjaga dan lestari. Teman-teman, karena kita mau berenang bersama whale shark, jadi kita harus prepare alat snorkelingnya. So excited banget pokoknya, karena kita bakal berenang bersama salah satu ikan terbesar di dunia. Oke, kita menuju pantai. Teman-teman lihat, ini perahunya unik banget karena ada gambar whale shark-nya di perahu. Nah, kita bakal naik perahu ini dan bakal didorong dan digayuh sama bapaknya. Teman-teman, kami itu termasuk orang yang beruntung loh, karena ketika ke Gorontalo langsung bisa menyaksikan whale shark. Nah, sebenarnya whale shark itu nggak selalu ada, ia muncul tergantung musim dan kondisi perairan sekitar. Untuk teman-teman yang berkunjung ke Gorontalo dan mau menyaksikan whale shark, rekomendasi di bulan Mei, Juni, dan Juli. Di bulan itulah kemungkinan besar whale shark akan muncul. Dan jam terbaik untuk menyaksikan whale shark ada di jam 7 hingga jam 10 pagi. Datang pagi-pagi ya teman-teman, agar kondisi air laut nggak terlalu keruh. Teman-teman, yuk kita mengenal whale shark ini lebih dalam. Meskipun whale shark berukuran sangat besar, namun hewan ini sangatlah jinak.
Whale shark memiliki mulut yang sangat besar, lebarnya bisa mencapai 15 meter. Whale shark memperoleh makanannya hanya dengan menyaring air laut. Untuk itu, ia hanya memakan plankton, udang-udang, dan ikan-ikan yang berukuran kecil. Ketika kita berenang bersama whale shark, pastikan jarak kita kurang lebih 3 hingga 4 meter. Meskipun keberadaan whale shark menjadi tempat wisata, namun kita harus menghormati keberadaan mereka. Jangan sampai ketika kita berenang kita menyentuh mereka, karena bisa memicu stres teman-teman. Apalagi whale shark sudah menjadi hewan konservasi dan dilindungi penuh oleh pemerintah sejak tahun 2013. Nah, makanya kita tidak boleh memburu, menangkap, mengkonsumsi, bahkan memperdagangkan hewan ini teman-teman. Teman-teman, ternyata whale shark ini tidak hanya muncul di Botoborani, Provinsi Gorontalo. Ia juga muncul di beberapa titik Indonesia seperti di Talisayan, Kalimantan Timur, dan Teluk Cendrawasih di Papua Barat. Nah, sebenarnya di tahun 2018 lalu, saya berkesempatan juga nih bertemu whale shark di Talisayan, Kalimantan Timur. Mumpung kita bisa teleportasi langsung nih dari Gorontalo ke Provinsi Kalimantan Timur. Yuk sekarang kita bahas gimana sih keberadaan whale shark yang ada di Talisayan, Kalimantan Timur dan yang ada di Botoborani, Gorontalo. Nah, kalau whale shark yang ada di Talisayan, jaraknya itu lumayan jauh teman-teman dari bibir pantai. Kita bisa sewa perahu nelayan dari kampung Talisayan kurang lebih 30 hingga 40 menit menuju Keramba Apung milik nelayan yang ada di tengah laut. Nah, biaya untuk sewa kapal kurang lebih 1 juta, namun bisa menampung hingga 10 wisatawan. Atau teman-teman bisa ikut open trip seperti yang saya lakukan di tahun 2018 lalu. Eksplor Kalimantan Timur dari Labuan Cermin hingga ke semua keindahan alam yang ada di Kepulauan Derawan. Nah, karena Talisayan berada di tengah-tengah antara Labuan Cermin dan Kepulauan Derawan, selain eksplor Labuan Cermin dan Kepulauan Derawan, spot whale shark yang ada di Talisayan menjadi opsi yang sangat wajib buat teman-teman singgahi. Nah, begitulah teman-teman perbedaan antara keberadaan whale shark yang ada di Talisayan, Kalimantan Timur dan yang ada di Botoborani, Gorontalo. Teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan saya kali ini untuk bertemu hiu paus di beberapa titik di Indonesia. Dan sampai jumpa ya di video berikutnya.